Berapa lama berarti proyeknya ke hold yang pertama? 3 tahun. 3 tahun. Wow. Nih. Karena koas itu 2 tahun. Habis koas ambil sumpah Ambil, dokter setahun buat internship kita bilang ya, biar dapat surat izin praktek. Iya. Sedih gak sih? Banget. Kemana waktu itu? Ke Sukabumi. Oh, Sukabumi. Iya, jadi anak sesundaan dulu, Oh, iya. Punten Akang. Ada kejadian lucu nggak Kapan? pas di sana? Ada aja sih pasti. Soalnya nih aku cerita dikit ya. Jadi waktu itu ada temanku pernah di Dokter juga. dokter juga pernah koas di Papua. Salah satu pasiennya itu kegigit ular. Terus ya di sana tuh anti venomnya nggak ada. Ya udah kan ya mau menyampaikan berita duka ke keluarga kan. Terus salah satu dokter di sana tuh ngomong gini tahu nggak? Kayak Pak saya punya ini, punya batu. Oh, iya. Ditempelin ke tempat di daerah kegigit ulernya. Ditempelin tuh batu nempel. Awalnya warnanya hitam mas. Terus tiba-tiba pudar, batunya jatuh, itu orang bisa jalan. Pulang. Video klip udah rilis ya? Iya. Alhamdulillah sudah ada di YouTube. Di mana syutingnya tuh? Di Jakarta, mana ya, selatan kalau nggak salah Kak. Oke. Adalah namanya rumah kucing. Oh. Jujur, namanya rumah kucing. Gitu. Isinya kucing semua? Enggak gitu sih, namanya doang. Bingung ya. saya mau syutingnya kalau kucing semua ya. Diproduksi sama siapa tuh? Diproduserin sama kakakku, semuanya produser. Wow. Jadi yang kayak Sekali. nge-lead projectnya tetap kakakku dari dulu. Iya. Gitu. Kirain rumah kucing tuh beneran kucing isinya. Oh, enggak sih. Oh, berapa lama prosesnya berarti? Kalau syutingnya ya 1 hari. Sehari beres? Sehari beres. Tapi kalau ya kita brainstorm bareng-bareng di Zoom. Sekali syuting udah beres, tinggal nunggu editing. Oh. Gitu. Alhamdulillah ya smooth like butter. Bah, satset. Set. Bang Pras sama Bang Damron di mana ya? Di mana sih? Kita di pojok nih. Kita di pojok nih. Selamat malam dan balik lagi barengan Pras Damron. Yoi, di Resign Vibes sampai jam 8 malam. Yes, nah kalau tadi kita udah ngobrol bareng Seni Lega ya. Betul. Dengan Jepangannya itu. Yuk, Sekarang kita ada bintang tamu lagi mas. siapa tuh mas? Ada Safira di sini. Tapi lagi oke. Yeay, hai semua. Oke, pertanyaan Beda ya, Rame, beda. rame Ramai. ya. Kebun binatang lama-lama sih kataku. Bayangkan mas. gimana Safira terkait dolar? Waduh, tiba-tiba jadi politisi Kesitu, saya di sini, kesitu lah. ekonomis ya. Kesitu lagi loh mas. Menurutku lumayan sih mas. Oh, lalu dilanjut loh. Perjalanan gimana tadi kesini? Masya Allah, tabarakallah ya. Aman ya? Aman, tapi ya namanya Jakarta, Jumat malam, Iya. pulang kerja kan. Kamu dari mana sih? Aku di sebelahmu mas. Oh Wow. Itali Iya, iya, maksudnya. Maksudnya tadi dari mana? Dari Jakarta Timur. Buset ujung ke ujung. Jujur iya. Jakarta Timurnya di mana? Buaran tau nggak? Oh, iya tahu. Tahu, beneran. Dekat Mall Buaran pasti. Iya bener sih, nggak salah. Yang tragedi orang disekap di angkot itu Ici, kan. emang iya? Ada Emang di iya, Mas? Buaran. Dulu Tahun berapa mas? 2000-an. Malas saya kalau udah bahas umur malas. Tapi gak macet lah ya. Iya, nggak termasuk belum macet sih, belum macet banget. Oke, tapi aman lah so far sampai sini mah masih kita ngobrol-ngobrol kan. Iya benar banget. Ternyata bener orangnya banget. fun sekali ya. Iya. Safira ini ya. Fun run sekali ya. Iya. Kamu tuh berapa bersaudara sih? 2. Oh 2 bersaudara. 2, punya kakak. Tadi yang datang kebetulan juga yang mimpin project aku juga. Oke. Satu lagi ngangkat adik angkat. Berarti hitungannya 3. Sebenarnya 2, cuman plus 1 ya. Oh 2 plus 1. Gimana 2 plus 1 tuh? Oke. Di keluarga emang bermusik? Tidak, tentu tidak. Oh ya? I'm the only one, asik. Oh gitu? Serius, makanya awalnya aku gak disuprot. Oh iya Bener-bener gak enggak. disupport. Jujur, jadi kayak kacamata kuda, belajar aja dah yang bener. Oh. Makanya setelah aku lulus kuliah sesuai passion, sesuai dreamsku, ya udah terserah lah nih anak mau ngapain lah. Terus Baru- awal pertama kali kamu tuh bermusik tuh nggak profesional ya? Enggak, Awalnya kapan? sebenarnya awalnya karena ditemuin guru SD. Oke. Jadi kan dulu kayak ada bina vokal lalala gitu kan. Terus kayak guru SD-nya ngomong ke nyokap kayak ini kayaknya anak punya bakat nih kalau dikembangin. Baru aku dilesin vokal. Nah, dilesin vokal itu dari SD sebenarnya udah disuruh buat ikut ajang pencarian bakat sebenarnya yang di TV itu loh buat Support ngirim. dong.
disupport buat les, tapi tidak berpikir untuk terjun ke dunia entertain. Buat les doang. Iya. Iya, jadi terus sampai SMP, SMA ya disupportnya lebih ke arah misalnya aku pengen duit jajan tambahan, aku ikut lomba nyanyi yang di mall-mall. Terus bikin cover kadang di Instagram. Tapi kayak setiap misalnya ada tawaran buat masuk agensi atau ikut ajang pencarian bakat yang profesional yang di TV atau yang di mana-mana gitu nggak boleh. Oke. Kamu tuh dengerin lagu apa sih? Aku dengerin sebenarnya macam-macam ya kayak. Karena aku kalau misalnya lomba nyanyi ballad, jadi ya tetap aja look up to-nya kayak Agnes gitu-gitu. Cuman aku kalau ngeband tuh Agnes. Iya. Beda bukan Siap. Agnes. Bukan Agnes ini Siap beda. Agnes semua. Cuman kalau ngeband aku tuh anak Paramore. Oh. Jadi aku kayak yang headbang. Dulu aku SMP tuh FL2SN nyanyinya lagu Paramore. Yang mana? Wow. It's just a pessimistic, I'm pretty optimistic. Keras Itulah banget pokoknya. ya. Saya juga. Jujur dulu. SMP berarti. SMP, betul. Terus kenapa sekarang malah milih ke Ballad solois ya, bukan solois. ke band gitu? Nggak ke band. Kembali ke jalan yang benar. Gak ada benar salah ya. Cuman maksudnya ngerasa emang ya sebenarnya jiwanya sebenarnya sih di ballad ya. Cuman emang dulu suka banget nge-explore segala macam genre gitu. Dan aku ngerasa sebenarnya musik-musik upbeat yang kayak semi rock, punk rock gitu tuh kayak asik banget kalau dibawain live, emang gak ada layannya gitu. Bener. Iya sih. Bener. Gitu. Dan gak kepikiran bikin band lagi gak? Belum. Untuk profesional belum. Oke. Belum siapa yang bagi-bagi duit. Kok tahu sih? Enggak bercanda, Seng. Enggak gitu. Tahan. Boleh. Berat memang gua bahas itu. Enggak lebih ke arah kalau misalnya band kan kita harus menyatukan banyak kepala. Setuju. Ya kan? Pemikirannya harus sama, visinya harus sama, effortnya harus sama. Enggak bisa kayak kita doang yang pengen berusaha maju. Itu kan yang bikin kayak susah sih sebenarnya buat kompak di band. Oke. Apa yang orang-orang nggak tahu sebenarnya kamu suka? Musik ya? Selain musik kali ya? Enggak, maksudnya kayak musik apa yang musiknya. orang-orang nggak tahu, tapi sebenarnya kamu suka. Apa ya? Aku akhir-akhir ini lagi denger Natasha Elvira sih, lagi masuk banget ya aku. Oh iya, Natasha Elvira asik banget tuh. Gokil banget. Aku kagum banget sama kayak dia berani beda dan masuk banget. Dan tiba-tiba sama Om Deddy Corbuzier gitu kan. Kayak wow. Itu tuh genre-nya apa? Etnik gitu sih? Siapa bandnya Society apa? Social Distrust. Iya, pokoknya itulah ya. Tiba-tiba lupa juga lagi astaga. Iya. Siap. Oke. Society Morning. Ya. Oke. Dan backgroundnya Safira apa? Dia tanya dia. Lanjut. Backgroundnya Safira ini kan dokter ya. Ya. Pasti bagi waktunya kan susah ya. Insyaallah, ya bisa dibilang gitu sih. Nah, cara bagi waktunya antara kerja utama sebagai dokter dan musisi gimana? Kebetulan kemarin saya baru jaga sampai jam 9 malam ya. Jadi masih relate banget ya guys. Iya, jujur. Cuman lebih ke arah balik lagi ke prioritas dan kembali lagi karena sesuai dengan passion ya. Jadi aku ngejalaninnya juga gak berat. Bagi waktunya ya apa ya Kak, sebenarnya nggak ada tipsnya sih Kak, kayak ya udah jalanin aja. Kalau aku cuman emang orangnya nggak bisa diem. Kalau ada jadwal kosong diajak apa aja gas gitu. Pernah ngerasa overwhelm nggak? Apa? Pernah ngerasa overwhelm nggak? Pernah, makanya kan aku sebenarnya ini single kedua ya, maksudnya project kedua lah. Dulu sempat rilis single juga pas lagi koas. Iya. Waduh, lagi ribet-ribetnya makanya. Nah itu jujur meninggoy. Jujur, makanya aku tinggalkan itu semua dulu. Aku kayak wah nggak bisa nih gue di musik sambil ngebagi waktu sampai koas, pressure-nya nggak dapet. Karena misalnya gue udah promosi dan lain-lain, ternyata pas dipanggil kan selalu nggak bisa. Jadi akhirnya memutuskan buat udah selesai dulu sampai koas, sampai lulus dokter, sampai internship beres, baru gas musik lagi supaya bisa konsisten harapannya di musik. Tim aman itu? Tim musiknya aman? Ya insya Allah aman. Ada yang mengeluh sih. Gimana nih kelanjutannya guys? Ketar-ketir juga ya sebenarnya. Berapa lama baru di projectnya ke hold yang pertama? 3 tahun. 3 tahun. Wow. Karena koas itu 2 tahun. Habis koas ambil supa dokter, setahun buat internship kita bilang ya, biar dapat surat izin praktek. Iya. Sedih gak sih? Kemana waktu itu? Ke Sukabumi. Oh, Sukabumi. Iya. Jadi anak sesundaan dulu, Punten Akang. Ada kejadian lucu nggak pas di sana? Ada aja sih pasti. Soalnya nih aku cerita dikit ya. Jadi waktu itu ada temanku pernah di dokter juga. Pernah koas di Papua. Salah satu pasiennya itu kegigit ular. Terus ya di sana tuh anti venomnya lagi nggak ada.
ya udah kan ya mau menyampaikan berita duka ke keluarga kan. Terus salah satu dokter di sana tuh ngomong gini tahu nggak? Kayak Pak saya punya ini, punya batu. Oh iya. Ditempelin ke tempat di daerah kegigit ulernya. Ditempelin tuh batu nempel. Awalnya warnanya hitam mas. Terus tiba-tiba pudar, batunya jatuh, itu orang bisa jalan. Pulang. Jujur. Ini goib ya. Itu goib sih. Makanya agak aneh juga kan. Maksudnya kamu ada kejadian-kejadian aneh kayak gitu. Tapi mau nanya itu follow up-nya orangnya gimana? Masih ada kah? Masih ada. Oh masih ada. Hidup dengan seperti biasanya gitu. Akhirnya teman gue ini kepo kan. Kayak digigituin ular sendiri gitu. oh enggak. Itu kirain. berlebihan mas. Dia Kirain. lebih ke arah kepo yang kayak ini orang gak apa-apa kali ya gitu apa gimana. Penasaran. Saya kan Nah, takut itu. juga kan. Maksudnya kan Iya. penanganannya kan juga gak sesuai standar dokter gitu kan. Bener. Dia itu batu apa? Batu giok. Gak tahu mas. Saya nggak jualan batu soalnya. Iya. Abis itu udah akhirnya ya aman-aman aja sampai sekarang. Wah, gokil sih. Memang kadang ada sih yang nggak bisa dijelasin ya di Iya medis. ternyata. Dan sebenarnya kalau dibilang percaya enggak. Sebenarnya percaya nggak percaya? Iya percaya nggak percaya jatuhnya ya. Karena realnya ya begitu. Bisa gitu kan. Ada ya. Iya. Cuman kan nggak mungkin setiap digigit ular itu batu kemana-mana keliling Indonesia kan ya guys ya. Ya maksudnya setiap orang harus punya batu ajaib ya. Kan nggak juga. Nggak Jadi juga celup air kan. kayak sama po itu Oh ponari. Enggak. Tapi saat itu pas kamu Ada nggak itu? Ada kejadian kayak gitu gak? Enggak sih, enggak sampai kayak gitu. Paling kayak orang muntah-muntah yang kayak diem, yang kayak matanya melotot, kayak udah feeling sih itu Iya. sebenarnya kayak kesurupan gitu-gitu Oh. sih. Dan benar obatnya bukan dari kita tapi dipanggilin ustadz ya guys, yang kayak gitu-gitu. Mana itu jam 1 malam, bayangin. Sebenarnya bisa tahu. Apa tuh? Kasih suntikan aja ya, suntik. Tapi lucunya dia waktu itu mau respon sama perawat laki-laki doang, sama semua yang perempuan nggak mau. Tapi Jadi- pasiennya laki-laki perempuan? perempuan. Oke. ya, Oh, wih. genit. Genit. Jadi sama cowok maunya gitu. Oh gitu. Dan kebetulan dokternya cewek semua yang lagi jaga. Oh. Jadi kayak waduh kita harus ngapain guys? Karena dia nggak mau nanggepin kita, malah kita Ih, dipelototin. ngeri banget. Jam 1 malam. Ya udahlah berkumandang lah pengajian-pengajian di IGD kita putar ya. Waduh. Spotify Arab-Arab itu ya biar menjaga ketenangan hati kita dengan damai guys. Iya benar. Iya. Gitu deh. Ruang praktek jadi ruang pengajian. Tapi ada teman-teman kamu di sana tuh ada yang tahu nggak kalau kamu tuh penyanyi? Ada banget ya namanya ini ya jejak digital aja. Bener. Apalagi kau udah nge-stalk kan? Ih, sombong banget nggak gitu sih maksudnya. Cuman dulu jadinya setiap acara jadinya ya auto nyanyilah Fir, nyanyilah Fir. Oh, Iya, disuruh ya. mau mengelak bagaimana kak? Mainin lagu apa? Maininnya lagu-lagu bersama Denganmu kasih. kasih. Kok nada dasarnya beda semua nih kita nyanyi. Oh, iya. Saya kan nggak bisa Oh iya mohon maaf. Mas kan vokalis. Apa? Mas vokalis ya? Vokaler. Oh vokaler. Bedanya apa tuh kak? Apa? Bedanya apa tuh? Oh, vokalis bagus, vokaler biasa aja. Enggak lah. Aku nggak bilang jelek kan? Oh iya betul. Jelek itu relatif. Benar. Bagus itu relatif. Cuma buruk. Buruk itu aduh no comment deh kak. No comment ya kita No comment deh aku. Nggak, teman saya ini bagus ke suaranya. Berarti itu ya, apa namanya teman-teman pun udah tahu kalau sana penyanyi. Iya karena kan bagaimanapun dari IG ya ketahuan ya. Iya. Ketahuan dari IG Sosial dan media. dan aku juga tidak menutupi kayak aku brandingan baru Safira anak kedokteran yang gak terjun dunia musik kan enggak kayak Iya, santai iya, aja. iya. Tapi awal kamu akhirnya terjun ke dunia musik profesional tuh gara-gara apa? Gara-gara ya emang sebenarnya dari dulu mimpinya jadi dokter, penyanyi, entrepreneur. Ya kayak Dari dulu. Tompi gitu lah ya. Iya, cuman yang nggak Tompi sih. Tompi itu kan masya Allah udah spesialis ya, Iya. udah spesialis bedah. Beliau terjun ke musik saat presiden kalau nggak salah, ya. Maksudnya ya beliau udah spesialis, aku kan masih dokter umum Iya, gitu. iya. Jadi aku masih kayak menikmati masa-masa sekarang setelah lulus dokter. Nanti dulu deh spesialisnya nanti kalau ada Oh, kesempatan, iya. Oke, pengen oke. bermusik dulu. Lah gitu. berarti kamu bernyanyi ini udah disupport sama orang tua berarti Udah, ya? alhamdulillah setelah sekian lama. Seperti yang kita ngomongin ya. Iya. Kalau udah kecipratan duitnya biasanya orang tua tuh tenang. Biasanya begitu, biasanya begitu. Ya lebih ke arah kayaknya nih orang tua kasihan sih anaknya. Ditolak terus ya. Kasihan banget nih anak udah dari kecil ya udah pengen ikut ajang nggak boleh. Soalnya orang tua support juga karena aku nulis lagu. Yes. Mungkin Oke. kalau aku nyanyi doang orang tua bilang sih kayak kalau kamu nyanyi doang mama sama papa juga nggak akan support. Tapi karena iya. kamu ibaratnya ngeluarin karya sendiri, Ya. ini kan yang kamu tulis. Jadi ayo kita maju bareng-bareng. Oke, berarti awalnya tuh gimana?
Apa tuh awalnya apanya? Ke dunia profesional itu gimana ceritanya? Emang deal-dealan aja sih Kak. Dulu kan aku dilarang semua. Ya udah kamu selesain dokternya dulu, nanti setelah kamu jadi dokter bebas deh gitu. Makanya udah deal kan. Udah selesai nih bro gitu kan. Oh iya. Ya udah. Bolehkan lah itu ya. Baru single pertama semua produksi sendiri? Produksi sendiri dari awal aku yang bikin lagunya, yang nge-compose. Cuman kalau untuk bikin musik dan sebagainya aku belum bisa sih Kak. Nggak sejago itu jujur. Akhirnya sama siapa tuh waktu itu? Kalau yang waktu pertama sama Mas Gats almarhum. Jadi yang sering bareng Ungu dulu keyboardisnya. Oh gitu. Kalau yang lagu ini? Kalau yang sekarang sama Mas Laudeng. Oh Laudeng, ya. Oke, nah kita abis ini nih bakal ngebahas soal kupas tuntas lagunya. Iya, single keduanya nih. Jadi buat teman-teman yang pengen nanya boleh banget langsung aja WhatsApp di 0812 111 1073 atau di sosial media kita nih di @starradio_tangerang lagi live nih. Yo Still on 7.3 Star Radio 5J. Your voice, your channel. Lemes banget Mas, kurang apa enggak? Saya ini kegigit tadi. Sakit ini. Kayak loyo gitu Mas Prasetyo lo. Iya, kurang semangat. Kita butuh vitamin. Vitamin apa tuh? Ya nanggung. Dijebak saya. Cuman iya doang lagi. Masih bareng Safira di sini. Sama Safira di Sokin. Tadi kita udah ngobrolin soal di awalnya bermusik tuh gimana. Habis itu sampai sekarang tuh bisa menciptakan 2 karya ya. Yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada 2 karya yang sudah lahir. Nah, aku tipis nanyain karya yang pertama dong. Itu karyanya tuh menceritakan tentang apa sih? Sorry ralat Kak, sebenarnya 3 ya. Oh 3. Sejujur-jujurnya 3 sebenarnya. Lupa aku. Berarti yang lagu Karenamu ini single ketiga? Ketiga. Oh single ketiga. Ibaratnya yang pertama tuh pas koas. Yang pertama tuh pas koas berbarengan. 1-2 tuh continue. Dua-duanya pas koas. Pas pertama tuh koas itu masih koas minor, jadi masih bisa bagi waktu. Iya. Pas yang kedua udah koas mayor yang kayak udah beda, objin gitu-gitu, jadi kayak nggak bisa gue waktunya. Oh pas kedua berarti pas tuh yang udah mulai struggle betul. tuh ya. Oke. Nah itu 2 single ini nih menceritakan tentang apa tuh? Diceritakan yang tang just ya. Maaf ya Jawanya keluar ya, keluar guys. Mohon maaf ya. Jadi yang pertama yang aku bilangin. Jadi yang pertama ini yang aku bilang Mas. Yang tentang pasienku bercerita. Beneran diterusin loh. Lalu aku Gue nungguin sejam kayak gini terus seru nih. Ngomongnya lama gitu. Lalu aku menuangkannya sebagai lagu. Oke. Cerita pasien? Iya. Cerita pasien. Curhat. Betul, jadi ada pasien yang kebetulan pengen suicide atau lagi di stase jiwa yang karena depresi, pengen suicide, ngerasa nggak ada yang sayang sama dia, ngerasa dia didiskriminasi sama dunia. Makanya aku bikin lagu judulnya I Wanna Be Loved, seperti itu. Mau dicintai. Iya. Oke. Terus lagu kalau yang kedua itu emang lagu have fun aja, lagu kayak tentang cinta-cintaan. Itu sebenarnya EP sih jatuhnya. Oke. Itu kayak lebih aku idealis banget sih kayak karya-karya aku yang udah lama udah produce aja, takut nanti kayak gak ada waktunya buat ngebikinnya gitu kan. Ya udah kita gas aja. Gitu. Jadi itu tentang cinta-cintaan. Seru juga ya dengerin curhat pasien gitu ya. Iya jujur aku nulis lagu tuh justru gak pernah kisah aku loh. Oh ya? Iya serius. Bahkan yang kedua pun bukan kisah kamu? Bukan. Yang ketiga ini juga? Kayak selalu ngebayangin bukan. Yang ketiga. Oke, tapi aku penasaran deh yang pertama tadi yang soal I Wanna Be Loved ini. Kalau misalnya dokter itu ketemu orang yang pasien suicide gitu, ngomongnya apa sih ke merekanya? Ya ngomongnya pendekatannya gimana sih? Ya pendekatannya ya kita harus buat dia nyaman dulu dong. Sebenarnya sama aja sih ya Kak pendekatannya, kita harus bikin dia nyaman. Gimana bikin dia mau bercerita apa adanya. Dan yang penting kita harus POV-nya POV client oriented atau passion oriented. Ya bagaimanapun dia yang harus ditolong, kita tidak bisa menyalahkan dia. Apapun misalnya dia beneran orang salah atau gimana ya. Nggak bisa menyalahkan, justru kita bagaimana caranya buat nge-raise hope-nya dia. Gitu. Dan berhasil. Orang dulu kan di sana sampai main pingpong bareng. Ih seru banget. Serius. Karaokean bareng. Gitu seru banget. Temen pingpong sama korban kecelakaan gitu. Aduh kayak enggak deh. Aku mau ngejawab, aku mau ngebales nih jujur, tapi dark jokes Kak. Jadi main pingpongnya sama orang yang tangannya Nah ini dark jokes kan. Aku tuh mau nimbalin Kakak, jujur main pingpongnya sama kebetulan pasien yang tangannya udah buntung sebelah. Nah kan, tanggung jawab gak Mas? Tanggung jawab gak? Salah saya. Tanggung jawab gak? Salah saya. Anda yang memulai ya bro. Gue pengen terusin takut lagi. Gue pengen terusin loh itu. Tapi gak di off air aja kali ya. Iya. Begitulah kurang lebih. Tapi dia dengerin lagunya? Yang mana?
Ya. Oh dia dengerin, aku nggak cerita tentang dia dong. Belum tentu kan orang orang gimana ya. Justru takutnya malah merasa makin gimana. Tapi kamu dengerin lagu itu ke dia? Waktu itu kan nggak langsung sih Kak. Aku lagi stase itu aku bikin lagu langsung produce nggak gitu. Jadi kayak itu udah lewat dulu baru aku produce. Jadi aku udah gak ketemu lagi. Kayak serem banget ya baru cerita gue bikin lagu gue produce. Besok bro dengerin ya cerita lo di Spotify. Boleh. Bisa ya. Emang marketingnya oke banget itu ya. Dia langsung kayak wah cerita gue nih gitu. Kalau reaksi ya begitu. Iya. Tapi malah makin ya. Taunya bete. Astagfirullahaladzim, maaf guys. Nggak gitu maksudnya. Sorry ya teman-teman. Sorry buat pasiennya semoga sehat-sehat. Insya Allah sehat. Enggak, aku masih update kok sehat. Kan kita temenan di sosmed. Oke. Aman, alhamdulillah. Oke, semoga nonton ya. Iya. Kita lagi live TikTok ya. Iya. Terakhirlah single ketiga sekarang. Karenamu. Betul, Karenamu ini diceritakan enggak usah. Udah. Lama ya nanti kalau nyinden dulu guys. Ceritanya tentang orang yang lagi terlibat toxic relationship. Sebenarnya aku bikin lagu ini tuh pengen 2 POV sebenarnya dari awalnya. Aku ngemasnya tentang supaya orang relate ya tentang orang yang lagi dalam hubungan yang di ujung tanduk yang pengen lepas tapi nggak yakin. Kayak gue tapi nggak bisa hidup tanpa lo, tapi gue disakitin lo semacam itu. Biasa seperti itu ya. Iya namanya cewek guys ya. Tapi sebenarnya dari awal aku punya pikiran buat bikin itu adalah tentang anak broken home. Jadi dual meaning aku bikinnya. Jadi kayak IETTA aja sebenarnya. Yang bikin aku bikin ini adalah anak broken home yang baru ditinggalin bapaknya. Makanya ada lirik kapal ini terguncang karenamu hampir tenggelam tak menentu. Itu kapalnya adalah keluarga maksudnya. Cuman kalau di toxic relationship ya dianggapnya sebagai hubungan gitu. Kalau baca liriknya sebenarnya kalau aku cerita tentang broken home gini kayak sebenarnya lebih masuk broken home sih sebenarnya. Kalau udah tahu karena aku spill kayak gini ya. Gitu. Ini kamu yang nulis sendiri berarti? Nulis sendiri, betul. Untuk musiknya juga apa? Musiknya aku, cuman yang nge-produce aku nggak bisa ya. Jadi aku ngirim ya demo biasa. Gitu. Berapa lama tuh prosesnya? Prosesnya bikin lagunya ya 1 hari, cuman aku tuh mut-mutan kan. Jadi biasanya first sampai ref. Ntar lupa bulan depan. Oh iya, gue masih punya lagu ini setengah jadi nih matengin. Ya udah baru bridge-nya. Nah, kebetulan kalau lagu ini justru bridge-nya baru dimatengin pas workshop. Jadi kan ada workshopnya dulu kan biar nyatu kan. Benar. Nyatu sama Mas Laudeng sebagai ininya, masuk produsernya. Hitungannya kalau misalnya sehari karena kamu nggak mood doang kan itu? Karena apa? Nunggu mood dulu baru kamu bisa nyelesain lagunya betul. Gitu kan? Gak maksud aku kamu kan gak ada background musik nih, keluarga juga gak musik, kamu pun dokter gitu. Kamu bisa ngasih tips gak sih buat teman-teman yang pengen nulis lagu tuh bisa segampang itu gimana caranya sih? Mungkin dari dulu tuh aku emang suka sama kata-kata, suka tulisan. Aku tuh orangnya gak suka baca, aku orangnya audiovisual banget. Jadi kalau kayak dari dulu aku tuh suka kayak baca UUD, baca puisi yang gitu-gitu tuh aku selalu kayak menang gitu loh. Jadi kayak sebenarnya tanpa disadari interest aku datang dari situ. Kalau untuk musik lebih ke arah explore, sering denger musik, sering konser dan menganggap musik itu selalu fun. Dan musik itu gak ada yang jelek, tergantung kita di genre apa, tergantung cocok-cocokan lah ibaratnya menurut aku. Gitu. Jadi tipsnya ya jangan pesimis dengan karya sendiri sih, keep exploring aja. Oke. Tapi malah jujur kamu tuh bikin karya dari point of view orang lain terus. Iya, aku juga bingung sih Kak. Karena aku orangnya kayaknya nggak yang apa ya, aku tuh orangnya happy vibes banget. Aku jarang galau sejujurnya. Jadi kalau misalnya ada yang bikin aku sedih pun aku nggak perlu menuangkan dalam lagu sejujurnya. Kamu nggak mau coba untuk mengekspresikan kesenangan kamu? Lewat lagu gitu ya? Bingung, kayak terlalu banyak yang membuat aku senang. Kram. Aduh, lagi sakit Kak. Ya Allah. Iya nih banyak lukanya. Ya Allah, lindungi Kak. Ya, gitu ya? Maaf guys. Gitu ya? Gue doain lo Kak. Ya Allah, lindungi Kak Nurul. Cepet sembuh ya. Kaki saya hilang Mas. Aduh. Mau dibenerin. Kesemutan. Biasa lah bercanda-bercanda Sri Mulat. Toprak humor ya, Aduh. Mas Pras ini. Ayo Mas, masuk Mas. Tadi saya mau nanya lupa tadi itu ya. Aduh. Tapi susah gak kerja sama
Mas Laudeng ini? Wah, alhamdulillah. Waktu itu siapa ya? Kita talk show di sini juga kerja sama Mas Laudeng tuh, aku lupa deh. Ada emang. Kayaknya juga. banyak sih Kak. Kayaknya beliau juga udah termasuk yang musik produser dan komposer yang untuk banyak udah karyanya. Ada kesulitan nggak sama kerja sama Mas Laudeng? Alhamdulillah enggak. Orangnya fun banget. Pengalamannya kan juga ya jam terbangnya udah tinggi lah. Bikin nge-produce lagu dan sebagainya. Terus ternyata orangnya fun banget. Kayak bercanda banget, jujur. Bercanda ya. Karena kan aku nganggepnya kayak wah beliau ini udah sering bekerja sama artis-artis besar kayak Safira siapa cenah gitu kan calon artis besar. Amin, terima kasih doanya ya. Kan banyak komen-komen yang dibaca juga, ih lagu kayak Mahalini sama Lyodra. Masya Allah, jadi mau. Jujur aku senang banget, tapi pressure banget ya bro. Salah satu produser kita juga bilang kalau lagunya mirip Mahalini. Suaranya mirip Mahalini. Wes, terima kasih kakak, mas, om, bapak, abah ya. Semua ya. Bingung. Tapi gimana kamu respon orang-orang yang komen kamu suaranya mirip Mahalini, Lyodra? Iya, gitu. aku menganggap sebagai doa aja ya. Berarti kan nganggapnya mungkin dari karya yang aku berikan, ya aku menganggap positive thinkingnya kualitasnya sudah mendekati lah sebagai artis dari mereka artis-artis besar. Aduh maaf ya suka kebelibet. Gak apa-apa dong. Jujur emang ngomongnya suka cepet dan kebelibet, maaf. Santai aja. Tapi aku percaya kakak kan selalu mengerti aku kan. Banget. Banget. Iya jadi nggak apa-apa ya. Iya jadi ya ketika dibilang kayak gitu seneng. Walaupun jadinya pressure juga. Kayak wow bisa nggak ya gue beneran dianggap mirip sama mereka gitu kan kualitasnya. Karena kan mereka kualitasnya juga kita tahu semua lah. Iyalah. Tapi jadi beban juga kan. Jujur iya. Jujur iya. Di luar aja kelihatannya seneng. Masa iya keren banget makasih ya. Pas sampai rumah langsung merenung. Bisa gak ya gue bejir gitu. Tapi ada yang hate comment? Hate comment jujur pernah. Oke. Kamu Menarik kan positif banget Iya. nih. Nanggepinnya gimana dan komen seperti aku apa? cerita ya. Boleh. Jadi aku juga kaget. Kebetulan yang pakai TikTok Sound Karnamu tuh lumayan. Kayak sekarang udah 9 ribuan gitu. Wah lumayan dong. Lumayan banget dari berita disangkut-sangkutin dari orang sound usage gitu. Nah terakhir adalah yang ngonten podcast apa gitu. Nah, aku standar dong, aku love, terus aku repost, aku bilang, wah laguku, terima kasih udah pakai laguku gitu kan. Karena emang seneng. Terus banyak yang komen, enak kak lagunya bla bla bla. Adalah satu komen nih. Gak enak kak lagunya. Nah lo, terus? Gak enak kak lagunya. Sumpah, pertama aku baca ini kayak, wah pertama kali nih dapat komen tuh pertama kali. Oh begini rasanya guys. Ya udah aku jawab dengan wise menurut aku. Oke. Oh ya nggak apa-apa kak, terima kasih masukannya. Emang menurut aku musik itu selera sih cocok-cocokan. Terima kasih masukannya. Semoga bikin aku makin semangat berkarya. Semangat berkarya ya kak, love gitu kan. Maksudnya aku pengen support dia juga. Dan dia udah balas dengan emot love gitu loh. Dia balas. Dia balas. Berarti aku pikir kan nih. Oh ya udah nih. Oh reaksinya bagus. Reaksinya bagus. Maksudnya kita aku pengen saling positif aja lah. Iya. Tapi dia malah diserang sama orang-orang. Nah lo, serangnya gimana tuh? Jadi aku ngerasa bersalah. Kayak langsung diserang. Justru bukan banyak yang kayak nge-raise apa aku kan. Kak enggak sumpah lagunya bagus. Kak dianya aja yang tuli. Kak dia emang cari masalah dia itu apaan sih lo pembuat onar, apaan sih lo modal ini doang ya kayak gitu. Tahu kan orang TikTok kalau komen kayak gimana. Netizen luar biasa memang. Aku pertama-tama waktu 1 2 3 yang muncul ngebela aku kayak wow, padahal aku gak kenal kan orangnya tapi kok dibela ya. Tiba-tiba banyak banget justru yang nyerang dia. Terus jadi malah kayak nyerang-nyerang kayak kata-kata lu kayak lon ya gitu-gitu. Wow. Jujur lontong, cak lontong sih karena kan lawak ya gitu. Jadi jadi aku sampai bilang ke kakakku masih kan kayak Mas kok sampai kayak gini, kasihan gak bermaksud. Maksudnya aku takutnya kan karena jawaban aku yang kayak Iya kayak gitu. Ya kayak gitu. Kesannya kayak sarkas. Kesannya gimana gitu, ya? Padahal maksud aku nggak gitu dan nggak usah iya. diserang-serang gitulah. Kayak semua orang bebas pendapat. Tapi kata kakakku kata semuanya, Dek emang kayak gitu udah itu kan namanya juga TikTok. Yang penting kan kamu nggak ngerugiin orang. Maksudnya kamunya tidak menjelek-jelekan orang. Aku menerima semua masukan. Benar. Ya komen tutup akun pasti. Terakhir sih belum ya. Oh belum ya. Terakhir belum. Cuman masih berlanjut aja tuh. Oh banyak. Dan sebenarnya aku juga ngeliatin juga sih. Akhirnya mantau. Jadi mantau karena kan ke-mention terus kan. Iya. Pada akhirnya ya. Jadi penasaran juga endingnya bagaimana. Karena lagu kamu itu bakal sebesar itu ternyata ya. Waduh. Dampaknya sebesar itu. Iya dampaknya sebesar itu. Jadi kita nggak pernah tahu apa yang kita
lakukan itu bisa berdampak. Benar banget. Kata-kata hari ini. Wah, langsung masuk. Masuk. Nah sekarang kita puterin lagunya. Iya, teman Tangerang juga ada yang request kok kemarin ya. Oh, udah ada request ya? Ada yang request kemarin ke siaran. Ya udah lah kita mainkan aja lagunya sekarang nih. Teman Tangerang kalau tanya-tanya boleh banget langsung aja WhatsApp ya di 0812 111 1073. Dan langsung ke sosial media kita di @star_radio Tangerang. Udah balik lagi barengan Pras Damron. Yoi di Rise and Vibes. Dan masih barengan Safira. Yeay. Sama Bu Dokter. Iya nih. Kan tadi udah video klip udah rilis ya? Iya. Alhamdulillah sudah ada di YouTube. Di mana syutingnya tuh? Di Jakarta, mana ya, selatan kalau nggak salah Kak. Oke. Adalah namanya rumah kucing. Oh. Jujur, namanya rumah kucing. Gitu. Isinya kucing semua? Enggak gitu sih, namanya doang. Bingung ya. saya mau syutingnya kalau kucing semua ya. Diproduksi sama siapa tuh? Diproduserin sama kakakku, semuanya langsung? produser. Wow. Jadi yang kayak Sekali. nge-lead projectnya tetap kakakku dari dulu. Iya. Kirain rumah kucing tuh beneran kucing isinya. Oh, enggak sih. Oh, berapa lama prosesnya berarti? Kalau syutingnya 1 hari. Sehari beres? Sehari beres, tapi kalau ya kita brainstorm bareng-bareng di Zoom. Oke. Sekali syuting udah beres, tinggal nunggu editing. Oh. Gitu. Alhamdulillah ya smooth like butter. Bah, satset. Set. Nah, Setet. itu dia. Video klip udah, single udah ketiga, rilis semua. Next project mau ada apaan nih? Next project ya pasti stay tune aja ya Kak. Iya. Cuman insya Allah karena pengen konsisten ya bakal ada karya baru lagi lah insya Allah. Single lagi? Kayaknya masih single dulu sih Kak. Udah proses ya? Ada proses penulisan? Kalau lagu tuh sebenarnya udah ada karena aku suka nulis lagu. Bangnya Udah ada bangnya, tinggal kita workshop kayak yang mana ya, terus kita rapihin lah. Kalau ada yang perlu diganti gitu-gitu. Kenapa nggak sekalian album atau EP aja? Pengen berproses aja sih, nggak tahu kenapa ya, kayak aku lebih enjoy ngejalanin single aja sih, kayak Oke. terfokus lagu ini doang. Karena kan udah pernah single sama EP. Nah waktu EP tuh ujung-ujungnya juga aku ngepromoinnya kayak satu lagu yang ditonjolin doang. Jadi kayak belajar dari situ kayak kayaknya Vira belum siap mungkin ya buat EP. Pengen single dulu aja, pengen nikmatin prosesnya satu-satu. Oke. Apa sih pelan-pelan Alon-alon asal lakon ya. Kok Alon-alon tiba-tiba asal lupa ya. lakon. Iya itu guys. No, apa tuh? Alon-alon asal belangko. Oh belangko. Waduh. Alon-alon asal klakson. Waduh. Apalagi sih Mas Damron? Apa tuh Mas? Alon-alon asal plafon. Masuk. Ngikutin aja saya mah. Aman kok gitu Mas. Lagi talk show Mas. Saya ditanyain walau tuh. Maaf ya. Banyak single lagi. Iya, Di tahun yang sama kah? Apa? Tahun ini juga kah? Insya Allah pengennya di tahun ini ya mau akhir-akhir dikit lah. Oke. Ya semoga sukses lah ya. Amin. Ya, dengan segala karya-karya. Manggung dalam waktu dekat ada kali? Ada dalam waktu dekat pengen ke SMA. Ada Oke. jadwal ke SMA 25 Jakarta. Oh, SMA 25 ya. Iya. Iya. Tanggal berapa tuh? Tanggal 9 minggu depan. 9. Oh, tanggal 9 minggu depan lagi banyak banget jadwal. Iya. Ada Orang-orang apa sih Kak tanggal 9 kan? Hari Selasa loh itu. Iya. Kemarin kita besok Solear. Suara dari Solear. Oh, teman-teman kalau bisa mau Iya. datang langsung aja ya kaget ke gua. Flavor Bliss Suara dari Solear. Tanggal 9. Oh, sini ya. Pras Damron bakal datang ya. Abis itu tadi juga si Seni juga acara. Seni juga acara, sekarang Safira juga acara. Iya. Ya semoga sukses. Amin. Terima kasih. Kakak juga sukses acaranya. Amin. Ya. Dan mungkin aja nih ada teman Tangerang yang pengen kepoin lebih jauh. iya kayak pengen tahu Safira. update-update Safira atau pengen tahu nih jadwal panggungnya tuh di mana aja dan kapan aja. Mungkin Iya. bisa cek di sosial medianya kali. Yes, langsung cek di Instagram itu ada Safira_RG atau di TikTok juga sama. Oke. Safira_RG atau di search aja Safira_RG. Safira Ramadhani juga bisa. Oh, oke. Kalau mau nonton video klipnya di mana? Di YouTube sama YouTube ada ya? Safira_RG atau search aja Safira Karnamu langsung keluar. Nah, tuh langsung keluar. Wuih. Luar biasa sekali. Dan lagu udah bisa di request di sini, kayak kemarin udah ada yang request. Yeay, Masya Allah. Langsung aja Senangnya dalam request. hati. Oke, udah sampai situ aja. Thank you ya Safira ya. Thank you banget, Kak. Di sini nih udah wah enggak berasa sejam kita ngobrol ya. Udah sejam. Udah sejam dong ini. Masya Allah. Gak berasa banget karena kakak-kakak kan fun banget. Seru banget deh. Kamu Sumpah kamu juga seru banget. Ini kalau udah sound effect-nya seru nih. Apa-apa? Iri. Gak diajak ya.
Maaf Kak. Gimana kalau sebagai penutup segmen kita juga nih, karena kita juga udah selesai siaran, kita kasih kesempatan Safira buat nyanyi. Bener banget, kita langsung aja todong dia nyanyi. Langsung aja ke nyanyi kali ya. Udah siap Kak Safira? Siap. Tapi kita closing dulu. Oh iya benar. Jadi buat teman Tangerang kalau mau dengerin kita tuh minggu depan ada lagi. Kita Senin bakal ada lagi siaran di jam yang sama tentunya di Rides and Five dari jam 4 sampai jam 8 malam. Iya benar banget. Dan jangan lupa nanti gue gak capek-capek ngingetin karena nanti kita bakalan datang di Flavor Bliss di hari Selasa tanggal 9 Juni. Suara dari Solear. Kita bakal talk show dan kita bakal MC di sana. Yes, benar banget. Jadi langsung pantengin aja. Ya, Udah kali ya? Ya udah pamit undur diri. Damro juga pamit undur diri. Safira akan juga pamit dan langsung nyanyi di sini. Yeay, let's go. Everybody, please welcome Safira. Thank you kakak. Kita sekarang ngegalau dulu berarti ya. Langsung berubah vibes-nya. Semusim sudah ku tak tahu arah tujuan, kemana langkah kaki akan membawa diri ini. Hilang sudah semua asa yang ku perjuangkan untuk kita harus terlewati. Akankah kau peduli? Aku ingin kau tahu, hilangkan rindu tak semudah itu. Kapal ini terguncang karenamu, hampir tenggelam tak menentu. Apakah kau pun tahu, besar arti hadirmu di sisiku. Walaupun kau telah sakiti, hianatiku, hati ini hancur olehmu. Sekuat hatiku menahan dan bertahan, bisakah kau ku lepaskan? Satu inginku, bisakah kembali seperti dulu? Aku ingin kau tahu, hilangkan rindu tak semudah itu. Kapal ini terguncang karenamu, hampir tenggelam tak menentu. Apakah kau pun tahu, besar arti hadirmu di sisiku. Walaupun kau telah sakiti, hianatiku, hati ini hancur olehmu. Yang ku temukan, bahagiaku hidup tanpamu.